Hai Sobat Cuan Bimani, apa kabar semuanya? Kembali lagi di YouTube channel Bimani. Bersama saya Andrian Tambalitan, Senior Wealth Advisor dari Bimani. Tentunya hari ini sangat spesial banget karena merupakan episode pertama YouTube Bimani di tahun 2025. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bagaimana sih Bimani melihat peluang investasi yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Tentunya tanpa berlama-lama lagi langsung aja saya menyapa narasumber kita hari ini yaitu Rafika Primadesti. Hai Rafika, apa kabar? Halo Andre Tamba, kabar baik. Kamu gimana? Kabar baik tentunya, dan hari ini saya melihat Rafika sangat fresh dengan hijab hijau. Boleh cerita sedikit nggak sih kenapa hari ini memilih hijabnya berwarna hijau? Ya, jadi Sobat Cuan Bimani, hari ini hijab saya hijau karena berharap marketnya hijau nih di tahun 2025, Andre. Luar biasa sekali tentunya ke depannya di tahun 2025 ini saya juga berharap kita semua memiliki investasi yang tentunya harus hijau terus sampai akhir tahun ya Rafika ya. Betul sekali Andre. Nah kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol soal peluang investasi, kira-kira menurut Rafika sendiri peluang investasi di tahun 2025 ini akan seperti apa? Nah Vika, mungkin sebelum kita masuk ke peluang investasi di tahun 2025, bagaimana kalau misalnya kita men-flashback dulu highlight apa aja yang terjadi di tahun 2024? Boleh banget dong Andre. Jadi Sobat Cuan Bimani, sebelum mulai saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Saya adalah Rafika Primadesti, Investment Research Manager di Bimani. Nah, sehari-hari Sobat Cuan Bimani, saya memonitor pergerakan market, kemudian memikirkan strategi investasi terbaik untuk tenaga pemasaran Bimani dan Bimani Privilege. Salah satunya tentu adalah Andre ini, Andre. Betul. Nah, Sobat Cuan Bimani, kalau ditanya highlights apa saja yang paling utama di 2024, saya akan memilih 4 highlight gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah terkait suku bunga. Nah, masih segar di ingatan saya di awal tahun 2024 kemarin banyak investor yang berpendapat tahun 2024 adalah tahun suku bunga. Okay. Kenapa? Karena kita memulai tahun 2024 dan dari tahun-tahun sebelumnya juga dengan level inflasi Amerika Serikat yang tadinya tinggi kemudian berangsur-angsur semakin rendah. Nah, Sobat Cuan Bimani, biasanya dalam keadaan seperti ini investor akan berharap atau mengekspektasikan suku bunga itu bisa dipangkas. Makanya investor ini yakin sekali sebetulnya di awal tahun bahwa terutamanya Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve itu dapat memangkas suku bunga secara signifikan di sepanjang tahun 2024. Tapi yang terjadi justru di sepanjang tahun banyak kejadian yang membuat The Fed ini semakin ragu untuk memangkas suku bunga secara signifikan. Makanya pada akhirnya di tahun 2024 The Fed hanya memangkas suku bunga Amerika Serikat sebanyak 100 basis point, Andre. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari sisi domestik tentunya kita mengetahui bahwa kita baru saja menjalankan pemilu di Indonesia. Dan di pemilu ini kita mengetahui juga bahwa presiden baru kita adalah Bapak Prabowo Subianto. Dan tentunya dengan terpilihnya presiden baru ada juga transisi pemerintahan yang melibatkan banyak sekali aspek, banyak sekali kebijakan, dan utamanya juga adalah kabinet. Jadi sempat ada keraguan dari sisi investor. Apakah figur-figur yang disukai oleh pasar modal selama ini itu akan terpilih kembali di kabinet? Contohnya saja Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan. Dan kita tahu beliau terpilih kembali di kabinet pemerintahan Prabowo. Kemudian ada juga situasi di mana di saat transisi ini tim dari Presiden Prabowo itu saya katakan masih mencari ya settingan terbaik gitu ya atau setelan terbaik untuk dapat mengumumkan atau menyampaikan kebijakan dan arah pemerintahan Pak Prabowo ini ke masyarakat gitu. Nah, jadi ini berakibat memang ada beberapa kejadian atau momentum di mana ada statement atau pernyataan ya dari tim transisi pemerintahan Bapak Prabowo yang kemudian menuai reaksi pasar secara negatif gitu. Jadi ini juga cukup menjadi headwind ya terhadap pasar modal terutama di Indonesia. Dan kemudian yang ketiga adalah
pada Juli 2024, Sobat Cuan Bimani, sempat terjadi kejadian yen carry trade reversal. Jadi saat itu Dre, yang terjadi adalah Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang, Sobat Cuan Bimani, itu tiba-tiba secara tidak diekspektasikan menaikkan suku bunganya. Nah, akibatnya apa? Yang tadinya biaya pinjam yen itu murah dan investor itu meminjam yen lalu menginvestasikan pinjaman yen tersebut di aset-aset di luar negeri yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, akhirnya mereka harus mengembalikan pinjaman itu dengan biaya yang lebih tinggi. Nah, itu juga merupakan satu big event ya di 2024. Lalu yang terakhir, tentunya ada satu major event juga di akhir 2024, tepatnya di awal November 2024, yaitu terpilihnya Donald Trump kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, mengalahkan Kamala Harris gitu ya. Dan terpilihnya Trump ini berakibat masif kepada pasar modal baik secara global maupun domestik. Terjadi Trump Trade. Jadi Trump Trade ini mengacu kepada rally dari aset-aset yang disupport atau didukung oleh pemerintahan Donald Trump. Yang pertama tentunya dari segi mata uang ya Sobat Cuan Bimani, dolar Amerika Serikat naik sedemikian rupa dan bahkan hingga saat ini pun masih kuat. Kemudian yang kedua contohnya adalah mata uang kripto ya. Jadi tadinya di bawah pemerintahan Joe Biden, mata uang kripto tidak didukung sesignifikan pemerintahannya Trump gitu ya. Jadi di sini terjadi euforia, terpilihnya Trump mengakibatkan terjadi aliran dana atau flow investor gitu ya dari the rest of the world termasuk juga Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Jadi kurang lebih seperti itu Andre dan Sobat Cuan Bimani. Oke, jadi luar biasa sekali ya beberapa big event yang terjadi di tahun 2024. Mungkin impact yang lebih real gitu ya. Aku pengen tanya ke Rafika, kira-kira kalau kita ngomongin soal produk investasi, mungkin Rafika bisa mention sedikit ya beberapa produk yang kira-kira berdampak positif gitu ya di tahun 2024 yang masuk di dalam ekosistem dari Bimani. Mungkin Vika bisa jelasin sedikit ya. Siap Andre. Nah Sobat Cuan Bimani, kalau ngomongin produk, Bimani ini menawarkan 4 produk investasi berbeda. Jadi kalau berinvestasi di Bimani, Sobat Cuan Bimani dapat mendiversifikasi portofolio ke 4 produk investasi berbeda. Apa saja? Ada reksadana, obligasi, saham, dan juga emas. Nah, kalau ngomongin dampak dari kejadian-kejadian di pasar modal di 2024 yang saya sebutkan tadi terhadap produk kami, saya akan bahas satu persatu ya, Sobat Cuan Bimani. Pertama dari reksadana dulu. Nah, kalau kita ngomongin reksadana sebetulnya kita tidak bisa memukul rata juga ya, Sobat Cuan Bimani. Karena reksadana yang tersedia di Bimani itu sebetulnya ada yang di dalam negeri dan ada juga yang di luar negeri atau biasa kita sebut dengan offshore gitu ya. Nah, untuk reksadana yang ada di dalam negeri, baik yang berdenominasi IDR atau Indonesian Rupiah dan juga US Dollar atau USD, itu terjadi anomali di mana biasanya Sobat Cuan Bimani, kalau kita ngomongin berbagai macam tipe reksadana, ada pasar uang, pendapatan tetap, campuran, indeks, dan saham. Nah, itu semakin ke kanan, atau misalnya kita berangkat dari pasar uang, lalu ke pendapatan tetap dan sebagainya hingga ke saham, itu level resikonya semakin tinggi. Dan untuk itu sebetulnya jika kita mengikuti konsep risk reward opportunity secara tradisional, harusnya reward opportunity-nya itu juga semakin tinggi. Tapi yang terjadi adalah di tahun 2024, di antara 5 tipe reksadana tersebut, bentuknya jadi seperti bell curve ya. Jadi seperti distribusi normal. Jadi risk reward opportunity yang paling maksimum itu ada di tengah-tengah alias di reksadana campuran. Gitu. Jadi ibaratnya dari reksadana pasar uang, kinerjanya akan lebih rendah daripada pendapatan tetap lebih rendah daripada campuran. Seharusnya campuran lebih rendah dari indeks dan indeks lebih rendah dari saham gitu, atau mungkin indeks dan saham bisa setara tergantung dengan pasarnya. Tapi di tahun 2024 kinerja tertinggi itu kalau di pasar Indonesia gitu ya, itu justru ada di reksadana campuran, di mana reksadana saham dan indeks itu justru underperform dibandingkan dengan reksadana pasar uang seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat di region lain, misalkan tadi saya sebut offshore gitu ya, di pasar Amerika Serikat, itu justru dinamikanya itu masih mengikuti konsep tradisional alias reksadana saham
B-Money yang berdenominasi USD dan offshore itu berkinerja sangat baik, Andre. Okay. Ya, jadi kalau kita lihat top performer dari reksadana di B-Money selama tahun 2024 itu datang dari manajer investasi BNP Paribas. Itu adalah BNP Paribas Titans ya, gitu. Jadi itu adalah reksadana USD offshore yang memiliki strategi teknologi dan utamanya big tech gitu. Okay. Dan tentu kita tahu di tahun 2024 big tech ini begitu baik ya performanya gitu kan. Jadi reksadana ini bisa mencatatkan kinerja 27% lebih di tahun 2024. Nah, itu dari reksadana, Dre. Oke. Kalau kita move on ke aset lainnya, misalkan obligasi. Nah, kalau obligasi ini sayangnya cukup tertekan ya pergerakannya di tahun 2024. Jadi saya ambil acuan dari imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun gitu ya. Itu terjadi kenaikan 54 basis poin ke atas 7%. Kemudian kalau kita ngobrolin saham juga secara domestik gitu ya, itu IHSG terkoreksi 2,65% ke level 7.080. Oke. Lalu yang juga menarik adalah LQ45. Jadi ini adalah indeks saham yang berisikan blue chips ya, atau saham-saham berkapitalisasi besar. Itu bahkan turun hampir 15%, Sobat Cuan B-Money. Nah, pertanyaannya apakah lantas terjadi net foreign sale di tahun 2024? Ternyata jawabannya tidak. Jadi tetap terjadi net foreign buy sebesar 16 triliun rupiah di seluruh pasar di belantika saham ya Indonesia gitu. Tapi sebetulnya kalau kita zoom in Sobat Cuan B-Money, di pasar reguler itu sebetulnya terjadi net foreign sale gitu ya. Jadi di pasar reguler itu ada net foreign sale sebesar 28,72 triliun rupiah. Namun terjadi net foreign buy sebesar 44,7 triliun rupiah di pasar nego dan tunai. Makanya jika kita net, itu masih ada net foreign buy sekitar 16 triliun rupiah. Dan kalau kita dig in deeper gitu ya, dari segi emitennya, memang terjadi anomali juga bahwa perbankan besar itu mengalami diskon yang sangat lumayan nih, Andre, ya. Jadi memang sebetulnya berbeda-beda kalau kita ngomongin Big Four Banks antara BBCA, BBRI, BBNI, dan BMRI, ini kinerjanya berbeda-beda. Tapi yang saya perhatikan di sini yang terdiskon paling dalam, pertama adalah BBRI, itu turun 28,73%, dan BBNI yang turun hampir 20% gitu. Dan another thing adalah 2024 was a year for a bottom up stock trading ya Sobat Cuan B-Money. Jadi kalau kita lihat ada rising stars baru nih di pasar saham Indonesia ya. Jadi contohnya adalah saham-saham konglomerasi Prayogo Pangestu gitu. Okay. Kemudian juga saham-saham lainnya yang mungkin kalau kita gabung dengan kuartet Prayogo Pangestu ini bisa kita sebut Magnificent Seven-nya Indonesia gitu ya. Contohnya apa? Ada DSSA, itu naik sampai 362%. Ada PANI, naik sampai 226%. Dan sebagainya ya, Sobat Cuan B-Money. Kemudian kalau dari segi sektor energi ini perform paling baik gitu di 2024, naik 28% year on year. Dan memang kalau kita lihat emiten-emiten energi ini berkinerja juga sangat baik. Contohnya saja DSSA tadi yang saya mention. Kemudian Petrosi itu naik 426% dan GEMS ya itu naik sampai dengan 83%. Jadi kesimpulannya sebetulnya dampak dari highlights di 2024 yang saya sebutkan tadi itu berbeda-beda untuk kelas aset yang berbeda-beda dan juga region yang berbeda-beda gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau saya harus menyimpulkan tema dari 2024 sendiri, ya memang 2024 adalah tahun yang challenging untuk minat resiko ataupun aset beresiko di region selain Amerika Serikat. Itu yang akan saya katakan. Oke. Nah, jadi begitu ya Sobat Cuan B-Money, kalau kita lihat dari setiap aset produk yang ada memang selalu memiliki produk unggulannya masing-masing yang memang perform di tahun 2024. Kira-kira bisa nggak sih Rafika menjelaskan lebih detail lagi kira-kira nih berdasarkan event-event yang sudah terjadi di tahun 2024, kira-kira bagaimana peluang investasi di tahun 2025 ini, Rafika? Nah, Sobat Cuan B-Money, kalau ditanya peluang di 2025 seperti apa, saya rasa sih positif ya.
Nah, kenapa? Saya punya beberapa jawabannya nih. Yang pertama adalah lagi-lagi dari segi suku bunga. Jadi kalau kita ngobrolin suku bunga Amerika Serikat, tadi saya udah mention kan. Nah, di tahun ini seperti apa? Kelihatannya masih akan bisa dipangkas lagi, Sobat Cuan Bimani. Kemungkinan sebesar 25-50 basis point jika kita mengacu pada perkembangan data ekonomi terkini. Tapi then again, data ekonomi itu sangat dinamis, Andre. Jadi bisa saja jika memang dinamika data ekonomi ini semakin kondusif di tahun 2025, bisa saja pemangkasannya lebih banyak lagi gitu ya. Dan pemangkasan suku bunga ini biasanya dapat menggerakkan ekonomi dan juga pasar modal karena biaya pinjaman pada dasarnya akan lebih murah. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah akan ada pelantikan dari Donald Trump ya di Januari ini sebetulnya. Di catatan saya 21 Januari 2025. Nah, ini tentunya yang membawa angin segar juga sebetulnya ya. Di saat Trump menjabat pertama kali dulu, itu Trump justru menaikkan suku bunga. Jadi inflasi saat itu justru tinggi, lalu di bring up ke level yang lebih rendah gitu. Tapi sekarang itu justru kebalikannya gitu ya. Jadi kondisi sekarang ya atau situasi sekarang dan dengan Trump juga sudah memiliki jam terbang sebagai presiden Amerika Serikat sebelumnya gitu ya, bisa dibilang lebih kondusif dan lebih optimis gitulah daripada Trump 1.0 kemarin. Dan FYI sebenarnya Trump ini kalau kita lihat data historisnya juga di pemerintahan yang pertama itu sebenarnya lebih menyukai dolar Amerika Serikat yang lemah daripada yang kuat gitu. Kenapa? Karena untuk mendukung ekspor dari Amerika Serikat sendiri, kira-kira begitu. Hal yang ketiga ya, ini kami melihat bahwa saham-saham di region Amerika Serikat itu kemungkinan akan tetap kuat, Sobat Cuan Bimani. Namun kekuatannya ini kemungkinan akan lebih terdistribusi secara merata, secara sektoral. Jadi kalau di 2024 kan mungkin lebih concentrated ke teknologi dan particularly mungkin big tech gitu ya. Tapi di tahun 2025 ini kemungkinan akan lebih terdistribusi. Jadi kekuatan dari saham Amerika Serikat ini akan lebih merata ke sektor-sektor lain selain teknologi. Contohnya sektor industri gitu ya, kemudian perumahan dan sebagainya. Dan dari segi kapitalisasi pasar, kalau di tahun 2024 large cap ini banyak perform gitu ya, tapi di 2025 ini kemungkinan kapitalisasi pasar yang lebih kecil sampai dengan menengah itu akan berkinerja lebih baik juga gitu. Dan kemudian under Trump's governance itu diekspektasikan atau diprediksikan akan lebih banyak aksi korporasi dan juga mergers and acquisitions gitu ya, karena nanti regulatory background-nya itu akan lebih kondusif. Kira-kira seperti itu sih Andre. Jadi kalau saya menyimpulkan ya di 2025 ini iklim investasinya kelihatannya lebih kondusif gitu ya. Banyak uncertainty di depan sebetulnya. Bahkan ketika kita ngobrolin pemerintahan Trump, tidak semata-mata Trump memimpin lalu sudah pasti semuanya akan baik, tidak juga gitu. Apalagi sekarang juga ada resiko geopolitik gitu ya. Tapi saya yakin bahwa investor juga sudah banyak belajar dari tahun 2024 dan di 2025 ini juga akan lebih banyak option juga sih. Misalkan dari segi instrumen investasi, tidak akan ada hanya instrumen investasi yang tradisional atau yang konvensional, tapi ada juga yang unconventional seperti contohnya kripto dan juga Bitcoin yang hari ini saya lihat udah menyentuh 100.000 lagi gitu ya. Jadi itulah kira-kira dinamika di 2025, very exciting, dan semoga ya Sobat Cuan Bimani dan kita semua dapat memanfaatkan momentum itu dengan sebaik mungkin. Oke, nah Rafika mungkin pertanyaan selanjutnya gitu ya, kalau misalnya tadi Rafika sempat mention tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintahan yang baru gitu ya. Menurut Rafika kira-kira apa aja sih yang bisa mempengaruhi investasi di tahun 2025 ini, Rafika? Ya, saya rasa first thing first adalah regulasi di pasar modal itu sendiri ya, Sobat Cuan Bimani. Jadi sebetulnya kita melihat banyak eksplorasi di tahun 2024 gitu ya. Jadi dari Bursa Efek Indonesia sendiri, lalu juga Otoritas Jasa Keuangan, regulator dan sebagainya, itu juga banyak mengimplementasikan regulasi yang tujuannya tentunya adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif lagi di Indonesia gitu ya.
Nah, saya rasa upaya-upaya ini akan terus berakibat atau berdampak positif di tahun 2025. Okay. Dan kemudian yang kedua tentunya adalah kebijakan dari pemerintah sendiri gitu ya. Jadi kebijakan pemerintah ini so far kita perhatikan itu sangat suportif sih terhadap baik masyarakat dan sektor real maupun juga pasar modal gitu. Jadi kalau ditanya mungkin dampak spesifiknya seperti apa ya, contohnya dari pajak ya, pajak pertambahan nilai. Dengan tidak jadinya PPN 12% diimplementasikan ke range barang yang luas gitu ya. Jadi lebih untuk barang mewah saja gitu. Saya rasa ini uplifting ya untuk masyarakat kita gitu kan. Baik dari sisi perekonomian, artinya ya kita bisa lebih berhemat gitu kan dalam pembelian barang maupun jasa mungkin. Dari sisi pasar modal juga tentunya emiten itu secara pendapatan atau corporate earnings itu bisa lebih maksimal. Kira-kira seperti itu garis besar Andre. Oke, jadi emang cukup jelas ya Sobat Cuan Bimani untuk pemaparan dari Rafika gitu ya terkait dengan event dan juga regulasi. Nah mungkin sedikit gitu ya Rafika, kalau misalnya mau minta saran gitu ya, mungkin ada nggak sih beberapa saran dan tips dari Bimani untuk investasi yang lebih efektif di tahun 2025 ini Rafika? Oke Sobat Cuan Bimani, kalau ngomongin saran investasi untuk 2025, kuncinya adalah diversifikasi. Nah, diversifikasi ini adalah kita menyebarkan investasi kita ke keranjang yang berbeda-beda. Nah, Bimani ini memiliki 4 produk investasi yang dapat Sobat Cuan Bimani diversifikasi, yaitu reksadana, obligasi, saham, dan juga emas. Nah, jadi diversifikasi yang kami maksud di sini bukan hanya diversifikasi antar tipe dalam satu aset saja. Jadi contohnya di reksadana misalnya punya reksadana pasar uang sebagai safety net, lalu reksadana saham untuk alpha maker. Itu adalah hal yang baik untuk dilakukan, tapi alangkah lebih baik lagi apabila Sobat Cuan Bimani juga mengeksplorasi produk-produk investasi lainnya. Misalnya obligasi, di Bimani kami memiliki obligasi fixed rate, kemudian project based sukuk, lalu juga obligasi berdenominasi USD yaitu Indon dan Indois. Kemudian untuk saham, Bimani bekerja sama dengan CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, jadi untuk saham ini di 2025 kami rasa opsi terbaiknya adalah bottom up stock picking Sobat Cuan Bimani. Nah, jadi ketika Sobat Cuan Bimani memilih saham itu bisa dilakukan dengan 2 approach sebetulnya ya, bisa top down dan juga bottom up. Nah, kalau top down itu dari kondisi makroekonomi lalu mengerucut, kalau bottom up itu justru kita assess emitennya terlebih dahulu, baru kita berangkat ke kondisi yang lebih besar ya, seperti makroekonomi. Lalu kemudian yang terakhir ada emas ya, Sobat Cuan Bimani. Nah, untuk emas ini, tahukah Sobat Cuan Bimani di 2024 harga emas itu melonjak dengan sangat signifikan ya, luar biasa sekali. Kehebatan dari emas ini dan tersedia di Bimani. Begitu Andre kira-kira. Oke, terima kasih Rafika, luar biasa sekali saran yang diberikan untuk Sobat Cuan Bimani di rumah yang memang membutuhkan tips gitu ya untuk investasi. Nah, namun Rafika, aku punya satu pertanyaan terakhir yang mungkin untuk teman-teman atau Sobat Cuan Bimani yang menyaksikan tayangan ini yang masih maju mundur untuk mulai investasi gitu ya, atau investor yang masih pemula lah. Kira-kira apa sih saran dari Rafika untuk Sobat Cuan Bimani yang baru akan memulai berinvestasi? Baik Sobat Cuan Bimani, kalau step pertama untuk memulai investasi saya rasa adalah riset ya gitu. Jadi dalam investasi, riset itu sangat penting untuk dilakukan. Dan riset itu bisa bermacam-macam. Apakah Sobat Cuan Bimani meriset dulu diri sendiri gitu sebetulnya ya, itu adalah first step yang paling penting untuk dilakukan. Jadi sebelum mulai investasi kita harus tahu dulu nih internally gitu ya, profil risiko kita seperti apa, tujuan investasi kita apa, horizon investasinya seperti apa, peruntukan investasinya seperti apa dan sebagainya gitu. Dari situ Sobat Cuan Bimani dapat meriset opsi yang tersedia gitu. Jadi produk-produk investasi seperti apa yang bisa matching atau cocok dengan preferensi dari Sobat Cuan Bimani yang sudah diriset pertama kali tadi. Betul. Gitu. Dan sebenarnya ada satu tip spesial sih Dre ya terkait investasi untuk pertama kali ini gitu.
Jadi saya pernah dapat pertanyaan ya, kira-kira kalau mau mulai berinvestasi saham, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Nah, satu hal yang sebetulnya bisa dengan mudah dilakukan adalah melihat fund fact sheet dari manajer investasi gitu. Jadi dari situ akan terlihat, misalnya untuk reksadana saham tentunya ya, saham-saham apa saja yang di-prefer atau disukai oleh manajer investasi. Nah dari situ Sobat Cuan Bimani bisa meriset lebih jauh. Karena tentunya saham-saham atau aset-aset yang dipilih oleh manajer investasi terbukti gitu masuk dalam universe manajer investasi, dan tentunya manajer investasi itu sudah tersertifikasi dan profesional di bidangnya. Gitu kira-kira Andre. Oke, thank you banget Rafika untuk waktunya, dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara dari YouTube channel kita pada hari ini. Rafika, thank you banget untuk waktunya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Cuan Bimani yang sudah menyaksikan tayangan ini. Please untuk tetap follow kita di sosial media dari Bimani, Instagram di bimani.id, YouTube @bimani, dan juga LinkedIn @bimani. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya Andren Tambalitan dan Rafika Primadesti undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa, Terima Sobat Cuan kasih. Bimani. Terima kasih.